Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Amelia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi obat dan makanan pada status gizi yaitu obesitas. Sebelum memasuki pembahasan utama, mari kita pahami dulu apa sih obesitas itu. Obesitas adalah kondisi medis yang ditandai dengan adanya penumpukan lemak berlebih akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi. Obesitas ditandai dengan indeks massa tubuh lebih dari 30 kg dan dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan pada sistem metabolisme tubuh. Saya memilih fokus pada interaksi obat dan makanan dengan obesitas karena ada dua alasan utama, yaitu yang pertama, prevalensinya tinggi. Obesitas adalah masalah kesehatan masyarakat yang terus meningkat. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi obesitas pada orang dewasa di Indonesia naik dari 14,8% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh pola makan tinggi kalori, rendah serat, serta kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, dampak kritis terhadap terapi obat dan makanan. Obesitas bukan hanya berisiko menyebabkan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, tetapi juga berdampak pada bagaimana tubuh merespon obat. Farmakokinetik berubah. Yang pertama, obesitas mempengaruhi metabolisme obat di hati, ekskresi di ginjal, serta distribusi obat ke jaringan tubuh. Obat larut lemak, misalnya, akan menumpuk lebih banyak di jaringan adiposa. Yang kedua, resiko efek toksik. Tanpa penyesuaian dosis, obat bisa jadi tidak efektif atau bahkan berbahaya bagi tubuh kita. Makanan sangat berperan penting. Makanan dapat mempercepat atau memperlambat dan menghambat penyerapan obat pada pasien obesitas. Pola makan yang tidak seimbang bisa meningkatkan risiko interaksinya menjadi negatif. Status gizi dan asupan zat gizi mikro juga mempengaruhi metabolisme obat. Misalnya, defisiensi protein atau vitamin tertentu dapat mengubah aktivitas enzim yang terlibat dalam biotransformasi obat. Nah, semua mekanisme tadi bukan hanya teori semata. Yuk, simak penjelasannya berdasarkan 5 jurnal yang saya pakai. Interaksi obat dan makanan pada pasien obesitas perlu mendapat perhatian secara khusus karena perubahan fisiologis dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan terapi. Berdasarkan 5 jurnal tersebut, sejumlah interaksi kritis antara obat dan asupan makanan telah diidentifikasi dan saya merangkumnya dalam tabel sebagai berikut. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut Berton et al., studi ini meneliti interaksi antara dolutegravir (DTG) dan rifampicin pada pasien obesitas. Rifampicin menginduksi enzim CYP3A4 yang mempercepat metabolisme DTG sehingga menurunkan kadar obat dalam tubuh. Obesitas memperburuk efek ini dengan mengurangi AUC dan Cmax DTG. Implikasi klinisnya adalah perlunya meningkatkan dosis DTG menjadi 50 mg 2 kali sehari pada pasien obesitas yang menggunakan rifampicin. Selain itu, perlu diperhatikan interaksi dengan makanan. Hindari makanan tinggi lemak saat mengonsumsi dolutegravir karena dapat mengganggu penyerapan jika waktunya tidak tepat. Rifampicin juga menurunkan kadar DTG, sehingga disarankan mengonsumsi obat dengan makanan ringan. Jangan makanan berat, bila dosis harus ditambahkan atau diminum 2 kali sehari. Yang kedua, menurut Legeai pada tahun 2023, penelitian ini menganalisis farmakokinetik obat lipofilik seperti propofol, morfin, dan ciprofloxacin pada pasien obesitas. Obesitas meningkatkan volume distribusi obat-obatan ini karena akumulasi dalam jaringan lemak sehingga memperpanjang durasi efek dan memperlambat eliminasi. Studi ini merekomendasikan penyesuaian dosis berdasarkan lean body mass. Terkait interaksi makanan, yang pertama itu ciprofloxacin tidak boleh dikonsumsi bersamaan produk susu atau suplemen kalsium atau zat besi karena dapat menurunkan absorpsi. Sementara propofol sebagai obat lipofilik memerlukan kehati-hatian pada pasien dengan diet tinggi lemak karena dapat mempengaruhi distribusinya terhadap obat. Modesto dan kawan-kawan pada tahun 2020. Studi ini berfokus pada prevalensi interaksi obat pada pasien dengan obesitas dengan berat indeks massa tubuh lebih dari 40 kg. Kombinasi obat seperti
simvastatin, enalapril, dan metformin sering digunakan bersamaan antidepresan atau hipertensi menunjukkan peningkatan risiko interaksi dan toksisitas akibat polifarmasi. Implikasinya adalah dengan evaluasi regimen obat dan deprescribing. Interaksi makanan yang perlu diperhatikan yang pertama itu metformin tidak boleh dikonsumsi dengan alkohol atau makanan tinggi gula karena meningkatkan risiko asidosis laktat. Sedangkan simvastatin harus dihindari bersama jeruk bali atau grapefruit karena dapat meningkatkan risiko toksisitas. Quintina pada tahun 2023, studi ini mengkaji perubahan farmakokinetik obat sebelum dan setelah operasi bariatrik. Obat-obatan seperti warfarin, midazolam, dan simvastatin mengalami penurunan absorpsi dan perubahan ikatan protein plasma pasca operasi. Rekomendasinya adalah memantau kadar obat secara ketat. Untuk interaksi makanannya yaitu perlu diperhatikan yang pertama itu warfarin tidak boleh dikonsumsi dengan sayuran hijau berlebihan atau yang tinggi akan vitamin K karena mengganggu efek antikoagulan. Yang kedua, simvastatin harus dihindari dengan grapefruit dan midazolam perlu kehati-hatian jika dikonsumsi bersama makanan berlemak tinggi karena dapat menghambat kerja obat.